Terima kasih Anda masih menyaksikan CNN Jatim Today. Mahkamah Konstitusi menolak gugatan paslon nomor urut 3 Risma Gushans terhadap paslon nomor urut 2 Khofifah Emil. Putusan dibacakan dalam sidang pleno putusan perselisihan hasil pemilu gubernur dan wakil gubernur Jawa Timur tahun 2024 Selasa malam. Pengamat politik menilai keputusan MK menjadi proses pembelajaran politik khususnya bagi warga Jawa Timur. Dan kini selain ucapan selamat, warga harus berani menagih janji kampanye ke gubernur dan wakil gubernur terpilih. Sehingga jikapun terdapat anomali ataupun Putusan perkara nomor 265 PHPU GUP 23 Romawi 2025 dibacakan oleh Hakim MK Saldi Isra dan Suhartoyo sebagai bagian dari 9 Hakim Mahkamah Konstitusi. Perkara ini diajukan oleh paslon nomor urut 3 Tri Risma Harini Zahrul Asar Asumta atau Risma Gushans yang ditujukan kepada paslon nomor urut 2 Khofifah Indar Parawangsa dan Emil Elistianto Dardak yang dalam pilkada lalu dinyatakan sebagai pemenang oleh KPU Jawa Timur dengan persentase suara 58,81%. Sebelumnya, tim kuasa hukum Risma Gushans menyatakan beberapa dalil ajuan, diantaranya dugaan penggelembungan suara, manipulasi data sirekap, manipulasi formulir C hasil KWK gubernur, dan berbagai dugaan lainnya. Tentu dugaan kami adalah yang pertama, bahwa Mahkamah Konstitusi sesuai putusan-putusan terdahulu, misalnya di tahun 2010 Kota Waringin Barat, itu Profesor Mahfud MD yang kemudian menyidangkan, mengulik, menggali dan seterusnya, yang mengajukan itu adalah suaranya terkecil, kemudian diputuskan karena terbukti melakukan kecurangan yang sifatnya serius, itu terstruktur, sistematis dan masif alias TSM, kemudian didiskualifikasi pada Kota Waringin Barat dan memerintahkan itu pemohon untuk dilantik sebagai pemenang di dalam pilkada Kota Waringin Barat. 7 menit waktu Indonesia Barat oleh 9. Keputusan pun dibacakan Hakim Mahkamah Konstitusi Selasa malam 4 Februari 2025 pukul 21:07 waktu Indonesia Barat. Amar putusan mengadili dalam eksepsi 1 mengabulkan eksepsi termohon dan eksepsi pihak terkait berkenaan dengan kedudukan hukum pemohon. 2. Menolak eksepsi termohon dan eksepsi pihak terkait untuk selain dan selebihnya. Dalam pokok permohonan menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima. Pengajar Komunikasi Politik Universitas Trunojoyo Madura sekaligus analis dan peneliti utama Surabaya Survey Center menyebut Jawa Timur adalah salah satu barometer pendidikan politik Indonesia. Keputusan ini perlu mendapatkan respon positif sebagai edukasi politik bagi masyarakat. Saya pikir memang ini menjadi salah satu tolak ukur bagaimana demokrasi pilkada kita itu akan mempunyai makna. Dan ini tidak hanya dibangun oleh pihak yang dalam hal ini memenangkan pilkada, tapi juga oleh pihak yang dalam tanda kutip belum beruntung dalam pilkada kali ini. Saya pikir sudah waktunya semua bergandengan tangan, kalaupun toh harus menjalankan oposisi konstruktif yang sama-sama bisa bermanfaat untuk masyarakat Jawa Timur. Saya pikir harapan itu sehingga sekali lagi kita mengucapkan selamat untuk gubernur dan wakil gubernur terpilih. Selamat untuk melunasi janji-janjinya. Pilkada calon gubernur dan calon wakil gubernur Jawa Timur dilaksanakan pada 27 November 2024 lalu dan diikuti oleh 3 paslon. Hasilnya, dari total daftar pemilih tetap ditambah 2,5% cadangan surat suara, Khofifah Emil unggul 58,81%, sementara Risma Gushans 32,2% dan Luluk Lukman 8,67%. Wida Subianto, Ganjar Wicaksono, Surabaya, Jawa Timur.